Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 0518023791 dari kelas akuntansi 4 Pagi C. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan 2 tentang ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham atau stockholder equity. Yang pertama itu laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menjadi saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa kewajiban plus ekuitas, termasuk pada struktur modal. Selanjutnya, laba tidak dibagi dapat digunakan untuk yang pertama, pembayaran dividen kepada para pemegang saham, yang kedua, penutupan kerugian, yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu, yang keempat, rekapitulasi. Selanjutnya itu ada kebijakan dividen, yang mana dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada para pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, kas dan non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jenis-jenis dividen ada 5. Yang pertama, dividen tunai atau kas. Yang kedua, dividen properti. Yang ketiga, dividen scrip. Yang keempat, dividen likuidasi. Yang kelima, ada dividen saham. Seluruh dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari ini. Yang pertama yaitu dividen tunai atau kas, yang mana dividen tersebut dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005, yang mana ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut itu sebagai berikut. Bisa dilihat di layar itu, tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen, dan ayat jurnalnya akun debit laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta, akun kredit itu hutang dividen kas sebesar $1 juta. Tanggal 28 Desember 2005 terjadi pencatatan dividen dan tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen. Jurnalnya
akun debit itu hutang dividen kas sebesar $1 juta dan akun kredit kas sebesar $1 juta. Selanjutnya ada jenis dividen yang kedua, yaitu dividen properti. Dividen ini biasanya berbentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milanko mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000 dan pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milanko yang beredar itu 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen, yang mana $1.100.000 dibagi 10.000 lembar saham dikali 5.000 lembar saham. Ayat jurnalnya, akun debit laba ditahan dividen properti $550.000, akun kredit hutang dividen properti sebesar $550.000. Tanggal 20 Desember 2005 terjadi pencatatan keuntungan, yang mana 5.000 lembar dikali 10. Ayat jurnalnya, akun debit investasi saham PTX sebesar $50.000, akun kreditnya keuntungan yang belum direalisasikan sebesar $50.000. Selanjutnya, tanggal 28 Desember 2005 terjadi pencatatan dividen dan tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen. Ayat jurnalnya, akun debit hutang dividen properti sebesar $550.000, akun kredit investasi saham PTX sebesar $550.000. Jenis dividen yang ketiga itu ada dividen scrip atau dividen hutang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga dan bisa tidak. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar $1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen. Ayat jurnalnya, akun debit laba ditahan dividen scrip sebesar $1 juta, akun kredit wesel bayar sebesar $1 juta. Pada tanggal 28 Desember 2005 terjadi pencatatan dividen dan tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen. Ayat jurnalnya, akun debit wesel bayar $1 juta dan biaya bunga sebesar $8.333 dan akun kredit kas sebesar $1.8.333. Selanjutnya, jenis dividen selanjutnya itu ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contohnya, pada tanggal 20 Desember 2005 Lauren Co. menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000 dan pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumumannya dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 yang akan dibayarkan tanggal 20 Januari 2006. Jurnalnya,
yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen. Ayat jurnalnya akun debit laba ditahan sebesar $900.000 dan tambahan modal disetor sebesar $300.000, yang mana akun kreditnya itu hutang dividen sebesar $1.200.000. Selanjutnya, tanggal 20 Desember 2005 terjadi pencatatan dividen dan tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen yang ayat jurnalnya itu akun debit hutang dividen sebesar $1.200.000 dan akun kredit kas sebesar $1.200.000. Yang terakhir, jenis dividen yang terakhir itu dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya, yang pertama untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Ukuran dividen saham ada dua. Dividen saham kecil kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Sedangkan dividen saham besar yang mana lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Dividen saham dapat dibagi dengan cara biasa dan spesial. Yang biasa, dividen sahamnya berupa saham yang jenisnya sama. Itu ada dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa dan dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Sedangkan spesial dividen sahamnya berupa saham yang jenisnya berbeda. Yang pertama itu dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa, sedangkan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas $110. Untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. Yang pertama, dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah IQ dan dis-IQ-nya sama. Dividen saham biasa. Yang pertama itu dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Bisa dilihat di ayat jurnalnya itu. Tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham biasa, yang mana jurnalnya itu akun debit itu adalah laba ditahan dividen saham sebesar $110.000 dan akun kreditnya hutang dividen saham sebesar $100.000 dan IQ sahamnya sebesar $10.000. Pada tanggal 28 Desember 2005 akan terjadi pencatatan dividen dan tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen. Jurnalnya akun debit hutang dividen saham sebesar $100.000 dan akun kreditnya modal saham biasa sebesar $100.000. Yang kedua itu dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Itu tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen saham biasa sebesar 50% untuk pemegang saham biasa. Tetapi harga saham biasanya menurun menjadi $75 per lembar. Dengan jurnal akun debit laba ditahan dividen saham sebesar $500.000 dan akun kredit hutang dividen saham sebesar $500.000. Tanggal 28 Desember 2005 terjadi pencatatan dividen, tetapi tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen, yang mana ayat jurnalnya akun debit hutang dividen saham sebesar $500.000
akun kredit modal saham biasa sebesar $500.000. Misalkan pemimpin perusahaan menginginkan untuk mengkapitalisasi sesuai dengan penjualan modal saham biasa, yaitu dengan agio $15 per lembar. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio dan disagio-nya sama. Tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen saham biasa sebesar 50% untuk pemegang saham biasa, tetapi harga saham biasanya menurun menjadi $75 per lembar. Ayat jurnalnya, akun debit laba ditahan dividen saham sebesar $575.000, akun kredit hutang dividen saham sebesar $500.000, dan agio saham sebesar $75.000. Pada tanggal 28 Desember 2005 terjadi pencatatan dividen. Tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen dan jurnalnya itu akun debit hutang dividen saham sebesar $500.000 dan akun kreditnya modal saham biasa sebesar $500.000. Dividen saham prioritas dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Tanggal 20 Desember 2005 terjadi pengumuman dividen saham biasa sebesar 20% dari saham yang beredar untuk pemegang saham biasa dan prioritas, yang mana 20% dikali 15.000 lembar saham, sehingga saham yang beredar hanya 3.000 lembar saham. Ayat jurnalnya, akun debit laba ditahan dividen saham sebesar $330.000 dan akun kredit hutang dividen saham sebesar $300.000 dan agio saham sebesar $30.000. Tanggal 28 Desember 2005 terjadi pencatatan dividen dan tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen. Jurnalnya, akun debit hutang dividen saham sebesar $300.000 dan akun kredit modal saham biasa sebesar $300.000.